punya anak nih, hamil. Jadi aku memang setelah menikah itu memutuskan untuk enggak langsung punya anak. Hmm. Dan suami aku menyetujui itu. Jadi Daniel tuh bilang punya anak itu adalah keputusan perempuan. Karena yang akan hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak hampir 100% itu adalah perempuan. Jadi kapan mau punya anak berapa, tergantung aku. Dia nggak sama sekali campur tangan ke keputusan itu gitu. Jadi aku bilang sama dia waktu nikah, aku kayaknya belum mau punya anak. Yep. Gitu. Terus di hampir 1 tahun kita menikah, aku mulai ngerasa oke, kayaknya aku udah siap deh untuk punya anak. Pada saat itu pertimbangannya adalah aku ngerasa hubungan kita udah mature sih. Kayak kita nggak pernah berantem hal-hal yang sepele, komunikasinya oke, dan secara finansial juga kita ngerasa kayaknya kita siap lah gitu untuk punya anak. Dan selama hamil juga nggak banyak yang berubah dari kita berdua, malah bondingnya tuh semakin kuat gitu karena pregnancy was not easy. Aku pada saat itu emang 3 bulan awal tuh aku mual muntah parah. Jadi aku tuh setiap maghrib tuh aku udah selesai maghrib tuh aku udah tidur gitu karena aku nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Jadi during that 3 months itu Daniel semua yang bersihin rumah, beli makanan, Nice. nyuci baju, nemenin aku muntah ke kamar mandi, itu semuanya Daniel. Keren. Gitu. Jadi Keren, Daniel. memang bonding ketika hamil tuh memang makin kuat lah. Diuji ya. Iya benar, tapi di situ jadinya kelihatan kan kalau he really loves me that much kayak gitu. Aku bercanda gitu kan sama dia, aduh kamu kerjain semuanya lagi, udah kamu kerja, beresin rumah segala macam. Terus dia balasnya dengan nggak apa-apa, kamu nggak ngapa-ngapain tapi tubuh kamu sedang membentuk organ untuk manusia lain ya gitu dibilang sama dia gitu. Gitu, jadi pregnancy juga berat tapi I'm very nih. Kalau udah punya anak, ada baiknya kita berkorban buat anak. Mimpi-mimpi kita tunda dulu deh buat anak gitu. Aku malah mikir sebaliknya. Aku nggak mau suatu hari anak aku udah besar, terus aku bilang sama dia, gara-gara kamu lahir, bunda jadi nggak ngejar mimpi bunda loh. Pasti anak aku sedih. Wow. Kalau dia tahu bundanya itu mengubur mimpinya gara-gara dia, gitu. Pasti dia sedih gitu. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah aku malah makin semangat ngejar mimpi-mimpinya aku karena aku ada dia. Karena dia motivasi terbesar aku, karena dia bakalan lihat ke aku gitu. Jadi kehadiran dia tuh nggak ngebuat aku ngubur mimpi aku, malah aku jadi lebih semangat. Karena ada si makhluk kecil ini nih yang dia bakalan selalu look up ke aku, dan aku yakin dia bakalan bangga sekali sih kalau nanti dia udah besar dia bilang waktu aku lahir bunda tuh tetap ngejar mimpinya loh. Aku tuh jadi motivasi terbesar bunda untuk ngejar mimpinya. Nice. Aku suka banget tadi bagian ketika Lavina bilang, Lavina nggak mau ngelihat atau melihat momen di mana anaknya itu tahu bahwa dulu ibu itu karena kamu lahir mengubur mimpi loh. Itu menurut aku tuh Sedih miserable kan? banget. Emang fase, aduh anaknya harus ngapain ya? Mungkin kalau POV tiba-tiba ibu aku bilang ke gitu ketika aku beranjak dewasa, itu aku merasa bersalah juga ya. Aku nggak ingin dilahirkan juga. Pun sekarang aku belum nikah nih, aku akan prefer cowok yang pernah merantau. Oh, nice. Ya, kenapa? Pertama, basic life skill. Kalau orang merantau, setidaknya dia tahulah buat masak nasi, masak mie. Dia tahu kamar tuh harus disapu, dia tahu baju tuh harus dibawa ke laundry, atau kalau misalnya air habis di kamar, dia tahu gimana caranya membawa air itu buat ke kamar. Karena ada loh orang yang nggak tahu. Ini kalau air di dispenser habis tuh prosesnya gimana ya? Karena selama ini di rumah ya air itu selalu ada kayak gitu. Jadi dia nggak pernah tahu kalau air habis tuh hubungin siapa, belinya di mana, pasang ke dispensernya gimana. Itu ada loh orang yang nggak tahu. Selama ini kan mungkin ya orang tuanya gitu kan yang provide semuanya gitu. Jadi minuman, makanan selalu ada di rumah, baju kita taruh di tempat pakaian kotor terus tiba-tiba udah balik ke lemari lagi. Kita nggak tahu tuh prosesnya tuh gimana gitu kan sampai bisa balik ke lemari. Terus mungkin kamar selalu bersih, rumah selalu bersih. Jadi aku nggak mau ekspektasi itu dilimpahkan ke aku. Kalau aku ketemu cowok yang
dia nggak pernah merantau. Dia selama ini di rumah semuanya provide mungkin sama Yap. orang tuanya Yap. atau dia punya mbak mungkin. Ketika nikah dia melimpahkan semua ekspektasi itu ke aku. Ya. Jadi aku yang harus mengurus semuanya. Padahal kan berumah tangga tuh nggak seperti itu. Idealnya aku nggak pengen seperti itu. Aku yang ngurusin dia kayak gitu. Rumah tangga tuh kan hidup berdua gitu. Jadi yang pertama tuh paling penting adalah kita punya di saat aku punya kesempatan kapanpun untuk nggak pakai jilbab gitu. Waktu paling menarik tuh waktu aku di Lituania. Lituania itu populasi muslimnya 0,1% alias nggak ada orang muslim di sana. Dari itu 1% itu 0,01 Kayaknya itu aku Lavina. ya. Iya. Jadi nggak ada muslim di sana. Jadi mereka nggak pernah ngelihat orang muslim. Jadi mereka tuh selalu ngeliatin aku kan, apalagi di Yap. tempat publik kayak gitu. Yap. Dan aku tuh kesana summer ya. Jadi bayangin orang Eropa summer pakaiannya pasti terbuka. Yap. Aku pakaian seperti ini, tetap berjilbab. Aku juga pernah ke pantai. Eropa, summer, pantai, udah pasti Yap. bikini. Yap. Ya. Yap. Dan aku tetap seperti ini. Ya. Dan di situ aku baru sadar kayak gitu. Oh, ternyata pakai jilbab ini sesuatu yang aku yakini. Di saat aku punya kesempatan yang aku buka jilbab juga orang nggak tahu kayak gitu. Tapi aku tetap memutuskan untuk pakai. Dan orang-orang di sana juga mempertanyakan gitu. Ada yang pernah bilang sama aku, di Turki tuh juga banyak muslim loh, tapi banyak kayaknya yang nggak pakai jilbab, kamu kenapa nggak buka aja Yap. kayak gitu. Yap. Dan di situ aku jadi yakin gitu kalau ini tuh sesuatu yang aku yakini. Jadi aku nggak terpengaruh walaupun orang-orang pakai bikini, orang-orang mau pakai baju apa aja. Aku tahu ini faith yang aku punya. Kalau kamu nggak nikah, kamu nggak mati. Tapi kalau kamu nikah dengan orang yang salah, itu rasanya setengah mati. Tuh, jadi ingatlah itu Ya, gitu. ya. Nggak nikah tuh nggak mati loh. Tapi Ya. kalau nikah dengan orang yang salah, beratnya tuh setengah mati gitu. Jadi bukannya aku mau nakut-nakutin ya. Yap. Bukannya aku bilang pernikahan aku nggak menyenangkan makanya aku Ya. gembor-gemborin, pikirin baik-baik. Aku bisa bilang sebaliknya, pernikahan aku semua orang kayaknya tahu aku Ya. sangat sayang sama suami aku, yang dekat nggak dekat semuanya tahu aku Ya. sangat sayang sama suami aku juga, kita happy family lah gitu. Dan aku pengen adik-adik aku, anak aku, teman-teman aku juga punya pasangan yang tepat, juga bisa membangun keluarga yang bahagia. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan itu, karena itu keputusan yang sangat besar. Ya, karena